Minyak bumi, proses, pengolahan, menghemat, komposisi, dan kegunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membawakan materi mengenai minyak bumi, yaitu 1. Proses pembentukan minyak bumi. 2. Cara mengolah minyak bumi. Ketiga, cara menghemat minyak bumi. 4. Senyawa yang ada dalam minyak bumi. Dan kelima, kegunaan minyak bumi. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu minyak bumi. Minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa kimia, terutama senyawa hidrokarbon, dan terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar yang banyak digunakan seperti sekarang ini pertama kali ditemukan oleh Muhammad Ibnu Zakaria Al-Nazi yang merupakan seorang kimiawan dan juga dokter dari Persia. Langsung saja, 1. Proses pembentukan minyak bumi. Salah satu teori, yaitu teori duplex, mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari tumbuhan dan hewan mati, yang kemudian menjadi jasad renik, yang kemudian terbawa air sungai bersama lumpur lalu mengendap di dasar laut, yang kemudian mengalami proses jutaan tahun sehingga menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian bergerak ke daerah dengan tekanan rendah sehingga terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap. Nah, pada daerah perangkap ini gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Karena proses pembentukan minyak bumi yang memerlukan waktu sangat lama, maka minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cara mengolah minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, harus dilakukan pengeboran terlebih dahulu yang akan menghasilkan minyak mentah atau crude oil yang berwujud cairan hitam yang masih belum bisa dimanfaatkan ya. Minyak mentah akan diproses di kilang minyak yang memiliki 2 tahap. Pengolahan minyak bumi tahap pertama adalah destilasi bertingkat, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih yang akan menghasilkan 5 fraksi. Fraksi pertama akan menghasilkan LPG. Fraksi kedua akan menghasilkan nafta ataupun bensin. Selanjutnya, fraksi ketiga atau fraksi tengah adalah fraksi yang mengandung kerosin dan aftur. Kemudian pada fraksi keempat akan menghasilkan solar. Lalu yang terakhir ada fraksi kelima atau residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang. Lanjut, pada tahap kedua akan dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan atau distilasi pada tahap pertama, yaitu perengkahan atau cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Cara menghemat minyak bumi. 1. Mengurangi pemakaian kendaraan pribadi seperti motor atau mobil pribadi. 2. Memanfaatkan fasilitas kendaraan umum seperti bus atau kereta yang dapat mengangkut banyak orang. 3. Mulai bersepeda atau berjalan kaki karena sepeda sama sekali tidak menggunakan bahan bakar. 4. Mulai memanfaatkan sumber energi alternatif seperti bahan bakar fosil. 5. Menggunakan bahan-bahan dari daur ulang seperti limbah plastik atau karet yang juga akan membantu melestarikan lingkungan dari sampah. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam minyak bumi. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa saja komposisi dari minyak bumi. Pertama adalah atom karbon sebanyak 80-90%. Lalu hidrogen sebanyak 11-14%, nitrogen sebanyak 0,1-0,3%, air 0,5%, oksigen 0,05-1,5%, dan sulfur 0,05-6%. Itu dia senyawa-senyawa penyusun minyak bumi. Next, kegunaan minyak bumi.
Ada sangat banyak kegunaan dari minyak bumi terutama bagi manusia loh. Pertama, tentu saja sebagai bahan bakar kendaraan. Sebagai bahan bakar kompor, digunakan sebagai penerangan dan untuk pupuk, bahan kedap suara untuk ruangan, sebagai mesin industri, untuk pembangkit listrik dan pelumas, untuk obat atau produk kesehatan, tambahan untuk produk kecantikan, serta banyak lagi pastinya. Itu tadi dia pemaparan materi mengenai minyak bumi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Teruntuk Ibu Sardiana, semoga nilai saya A+++. Terima kasih.